Teknologi di kehidupan nyata terus mengalami perubahan, bahwa teknologi terus mengecil dan semakin portable, seperti halnya transistor dan komputer pada zaman dahulu, lalu berkembang semakin portable menjadi komputer yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu laptop dan smartphone. Kemudian, apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi ialah teknologi berukuran nanometer. Istilah nanoteknologi muncul pada tahun 1974, yaitu saat Noriyuki Taniguchi menyatakan bahwa material dapat dikontrol dan direkayasa hingga ukuran yang lebih kecil dari mikrometer. Ukuran nanoteknologi sudah bukan dalam satuan mikrometer, namun di bawahnya, yakni nanometer. Dengan 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Jadi seperti sehelai rambut yang dipotong hingga 100.000 kali. Untuk melihat ukuran nanometer itu atau dunia atom dan molekul, pastinya sudah tidak mungkin lagi dilihat dengan mata telanjang. Kalian harus menggunakan sebuah alat bernama Transmission Electron Microscope atau TEM yang biasa dikenal dengan mikroskop elektron. Dalam skala atom atau molekul ini banyak fenomena aneh terjadi. Para ilmuwan menyebutnya efek kuantum. Singkatnya, dalam skala nanometer, semua material memiliki sifat yang berbeda dari yang kita temui sehari-hari karena terpengaruh oleh hukum dalam fisika kuantum yang bisa tiba-tiba menunjukkan sifat. Keterikatan adalah efek kuantum, peluruhan radioaktif adalah efek kuantum. Tapi misalnya, percobaan Rutherford yaitu hamburan partikel alfa pada inti adalah meskipun dan percobaan dengan partikel subatomik bukan efek kuantum. Hal itu dapat dijelaskan dengan mekanika klasik dan gaya elektrostatik. Lanjut, nanopartikel. Nanopartikel adalah istilah dalam teknologi untuk material yang telah dipecah menjadi partikel-partikel halus berukuran nanometer. Biasanya ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Karena dalam batas ukuran inilah sebuah material memiliki sifat khusus tergantung dari bentuk dan ukuran nanopartikelnya. Salah satu sifatnya yang menarik adalah self-assembly, yaitu kemampuan nanopartikel untuk berorganisasi membentuk formasi tertentu. Seperti yang dicontohkan di Rice University, mereka menunjukkan nanopartikel karbon yang bisa bergabung membentuk jaringan kabel sehingga nanopartikel ini bisa nyalakan lampu. Mereka menyebutnya Teslaforesis karena nanopartikel ini bertransformasi setelah diberi pengaruh koil Tesla. Kostum Iron Man bisa tersusun dengan sendirinya karena kemampuan self-assembly dari nanopartikel yang ada di dadanya. Self-assembly adalah sesuatu yang besar, bahwa jika kamu bisa membuat sesuatu tersusun dengan sendirinya, seperti dalam biologi seorang kita menyusun tubuh kita sendiri. Brownian motion. Pada dasarnya, setiap molekul punya gerak ilmiah yang disebut Brownian motion. Molekul selalu dalam keadaan bergerak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengontrolnya? Nanobot. Robotika nanoid atau singkatnya narobotik atau nanobotik adalah bidang teknologi baru yang menciptakan mesin atau robot yang komponennya berada pada atau mendekati skala nanometer. Teknologi nano sebagian besar dalam tahap penelitian dan pengembangan, tetapi beberapa molekuler primitif dan motor nano telah diuji. Misalnya, mesin biologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker. Aplikasi potensial lainnya adalah deteksi bahan kimia beracun dan pengukuran konsentrasinya di lingkungan. Definisi lain adalah robot yang memungkinkan interaksi yang tepat dengan objek berskala nano atau dapat memanipulasi dengan resolusi berskala nano. Ilmuwan sedang merancang mekanisme penggunaan nanobot dalam melawan sel kanker. Nanobot ini berukuran 10 kali lebih kecil dibanding sel darah merah, sehingga membuat ilmuwan tidak bisa menggunakan remote untuk menggerakkannya. Oleh karena itu, penelitian bernama Sonobots ini
memanfaatkan gelombang ultrasound untuk memanipulasi gerakan nanobot yang membawa obat kanker. Lalu ada juga robot endoskopi kapsul lunak yang digerakkan secara magnetis. Ini digerakkan oleh magnet permanen eksternal dan mereka menggunakan metode penggerak permukaan berbasis rolling baru di dalam perut dan mungkin daerah lain dari saluran GI untuk penggunaan klinis dan berpotensi pribadi untuk fungsi diagnostik dan terapeutik baru yang canggih. Banyak digunakan sebagai perangkat pencitraan nirkabel untuk mendiagnosis penyakit pada saluran gastrointestinal atau GI. Nanokar. Nanokar yang didesain oleh Press University. Bentuknya memang mirip mobil, tapi pada dasarnya itu adalah susunan atom-atom hidrogen dan argon yang keempat sisinya memiliki bentuk seperti ban yang akan berputar kalau kamu menyinarinya. Fakta gilanya, ada balapan nanokar resmi yang nggak bisa ditonton dengan mata telanjang karena panjang treknya saja hanya 100 nanometer, 1000 kali lebih tipis dari rambut. Mereka melihatnya menggunakan Scanning Tunneling Microscope atau STM.